Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji wajib senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dengan lisan kita, kita amalkan dalam perbuatan sehari-hari kita, dan juga kita resapi, kita renungkan, bahkan kita imankan di dalam hati kita masing-masing. Karena Allah senantiasa melimpahkan kenikmatan yang luar biasa pada diri kita masing-masing, yang bahkan saking banyaknya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita jarang sekali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi alhamdulillah, beberapa kali kita senantiasa mengingat nikmatnya Allah, dan semoga Allah menerima syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada malam hari ini. Kalau mungkin uploadnya siang ya, ataupun pagi. Tapi pengambilan konten ini pun malam, agar suasananya agak sunyi. Ini karena masih musim wabah corona ini, pasti malam hari seperti ini suasananya tambah sunyi. Karena semua orang diharapkan bisa beribadah di rumah masing-masing. Masya Allah. Semoga wabah corona ini segera menghilang ya, dan kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya, lancar, tidak ada kendala. Baik, kita akan lanjutkan sedikit tentang pembukaan yang masih kita bahas untuk beberapa kali pertemuan ini sebelum menuju ke isi dari kitab Ayyuhal Walad. Saya akan membacakan sedikit kitab ini yang terusan dari kemarin, semoga bisa disimak, dan apabila mungkin ada yang ingin memaknani kitabnya silakan untuk bisa membeli, ataupun ingin yang menyimak juga bisa menggunakan kitab yang sudah ada artinya. Tafadhol, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ruhasira anna wahidan ing setuhune wong siji minat talabati kang netepi setengah sangking wong kang padha ngluluin al-mutaqaddimina kang dhisik-dhisik iku lazama netepi sapa wahid khidmat Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali ing dumateng Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Qaddasa muka-muka nuciake Allahu sapa Allah ruhahu ing ruhai Imam Al-Ghazali. Washtaghala lan ketungkul sapa wahid bitahsini kelawan ngasilake wa qiraatil ilmi lan maca ilmu alaihi ing atase Muhammad Al-Ghazali, hatta jama'a sehingga ngumpulaken sapa wahid taqo yaqun ulumi ing pira-pira lembut-lembute pira-pira ilmu, al-ulumi pira-pira ilmu, wastakmala lan nyempurnaake sapa wahid fadailan nafsi ing pira-pira kautamaane ati. Tsumma innahu mongko kare-kare setuhune wahid iku tafakkar mikir-mikir sapa wahid yauman ing dalem siji dina fi hali nafsihi ing dalem tingkahe awake wahid, wa khatara lan krentek sapa wahid ala balihi ing ngatasé atine wahid
wa qala inni qara'tu anwa'an minal ulumi wa saraftu ray'anu umri ala ta'allumiha, dan seterusnya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Baik, sedikit pembukaan ini, masih dalam pembukaannya, masih dalam muqaddimah kitab ini. Di dalam narasi awal ini ternyata kita sudah mendapat sebuah gambaran seorang murid yang memiliki akhlak yang luar biasa terhadap guru. Yang Masya Allah, mungkin zaman sekarang ini sangat jarang dimiliki oleh murid sekarang. Kalau dibandingkan dengan zaman dulu mesti beda. Kalau dibandingkan dengan santri dulu dengan santri sekarang mesti beda. Tapi ini menjadi gambaran untuk kita semua yang ingin bersemangat untuk mencari ilmu terus. Karena dengan beberapa ciri ini nanti yang akan kita coba untuk ambil ciri dari murid yang luar biasa ini, ciri dari santri yang luar biasa ini bisa kita ambil, kemudian berusaha untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita pun berusaha untuk mampu untuk menjadi seorang santri, seorang murid, seorang siswa yang luar biasa juga. Baik, coba kita perhatikan di sini. Di awal tadi sudah diberitahukan murid tersebut orang yang minat tolabati, yang mencari ilmu kepada Imam Al-Ghazali al-mutaqaddimina, yang sejak awal mencari ilmu kepada Imam Al-Ghazali. Ini termasuk murid-murid yang awal-awal dari santrinya Imam Al-Ghazali. Artinya apa? Dan di sini ada sesuatu hal yang perlu di bawah garis bawahi. Selanjutnya adalah lazama khidmah. Murid ini posisinya adalah bukan hanya untuk mencari ilmu, tetapi juga mencari ilmu dan berkhidmah kepada Imam Al-Ghazali. Bukan hanya beliau sebagai seorang murid itu ngesai kita, bukan hanya beliau sebagai seorang siswa itu mencari ilmu, tetapi juga berusaha untuk mampu membahagiakan hati gurunya. Itulah khidmah. Khidmat itu bukan menjadi pembantu, bukan diukur menjadi pembantu kemudian yang bisa dimanfaatkan oleh gurunya, bukan. Tapi seorang murid yang khidmat itu berusaha untuk mencari ridha gurunya, berusaha memang benar-benar di dalam lubuk hatinya untuk mengurangi atau untuk membantu pekerjaan seorang guru. Ya macam-macam, bisa kalau di pondok bisa ro'an, itu pun termasuk khidmat. Di pondok bisa macam-macam. Di sekolah ikut ekstrakurikuler, itu menjadi khidmat. Kalau tetap niat dalam hati kita bagaimana. Baik, itu yang pertama. Seorang murid yang mempunyai khidmat yang luar biasa. Dan di sini pun dikatakan mutaqaddim, yang sudah lama. Jadi beliau bukan orang yang menuntut ilmu sakdek saknyek sudah langsung pergi, tidak. Tetapi beliau menggunakan masanya untuk mencari ilmu dengan ukuran zaman yang lama atau waktu yang lama. Sudah waktunya lama beliau mencari ilmu. Yang kedua, beliau juga khidmat kepada Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Kemudian baik, ini dari sini saja kita sudah menemukan bagaimana dikatakan santri itu menjadi santri yang baik, dikatakan murid atau siswa menjadi siswa yang baik. Maka jangan pernah berusaha untuk menyepelekan sang guru, ataupun kita berusaha untuk mengejek sang guru, ataupun malah terkadang ada pemikiran untuk menjahili sang guru. Jangan. Kalaupun kita di sekolah, sebagaimanapun guru, yaitu guru kita.
yang sudah mengajari kita. Sedikit, khidmatnya sedikit saja, nggak usah terlalu terlalu berat kalau memang kita tidak sanggup. Nyari sedikit-sedikit aja. Contoh, diterangkan sama guru, diam, itu khidmat sudah. Diterangkan sama guru, berusaha untuk memperhatikan, tidak gaduh sendiri, itu sudah menjadi khidmat. Itu luar biasa. Karena khidmat itu luas sekali. Baik, kita lanjutkan. Beliau seorang santri yang lama, sejak awal sudah berusaha untuk ikut dengan Imam Al-Ghazali, khidmat pula, belum pula ditambah dengan beliau itu kalau di dalam bahasa Jawa ketungkul ya. Jadi waktunya di pondok itu benar-benar dia itu fokus, benar-benar dia itu berusaha untuk sungguh-sungguh mencari ilmu, menghasilkan ilmu, dan juga membaca ilmu dari karya-karya buku-buku Imam Al-Ghazali yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Jadi waktunya itu tidak disia-siakan. Waktunya itu di pondok ya benar-benar ngaji, di sekolah ya benar-benar belajar, di perkuliahan ya benar-benar kuliah. Jadi luar biasa. Jadi dia punya ulet yang tinggi. Siswa ini, santrinya Imam Al-Ghazali ini memiliki ulet yang luar biasa, memiliki sifat istiqomah yang tinggi di dalam menghasilkan ilmu dan juga membaca karangan-karangan Imam Al-Ghazali khususnya. Sehingga dia masuk pada tatanan hatta jama'a taqa'iqan ulum, sehingga di dalam dirinya santri tadi itu bisa mengumpulkan berbagai banyak ilmu yang sampai tataran tinggi atau yang lembut-lembut. Tataran tinggi. Artinya maksudnya adalah cabang-cabang dari ilmu agama yang lebih tipis lagi, yang lebih dalam lagi. Sampai segitunya beliau itu menuntut ilmu kepada Imam Al-Ghazali, kepada gurunya. Jadi benar-benar menuntut ilmunya itu sampai dalam sekali. Wastakmala fadila nafsi, Masya Allah. Bahkan beliau bukan cuma mendapatkan ilmu-ilmu yang halus, ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu-ilmu yang mendalam sekali, tetapi juga beliau santri tersebut sampai bisa mengolah hatinya, sampai bisa menemukan dan bisa mempelajari bagaimana caranya mengolah hati dia. Masya Allah. Ini berarti lama sekali mondoknya, lama sekali nyantrinya, secara ikhtiar manusia. Kalau pertolongan Allah, ada yang tidak perlu mondok lama bisa baik. Itu pertolongan Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi diri ini wallahu a'lam, diri kita wallahu a'lam, kita yang mana nggak tahu. Asalkan kita pokoknya ikhtiar gitu aja, cari ilmu gitu aja, berusaha khidmat gitu aja. Sudah berusaha khidmat, cari ilmu yang sungguh-sungguh, mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjadikan kita seorang santri. Kalau nanti sudah boyong dari pondok, sudah tidak nyantri lagi, sudah mikir pekerjaan dan sebagainya, mau nyari ilmu itu sudah berkurang waktunya. Maka mumpung masih jadi siswa, jadi murid, jadi santri, bismillah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya digunakan untuk benar-benar mencari ilmu. Game boleh, tapi itu sampingan. Jalan-jalan boleh, tapi itu sampingan. Camping ke pantai dan sebagainya boleh, tapi itu sampingan. Karena manusia itu enggak, nanti monoton terus, kesel nanti, capek nanti, harus butuh hiburan juga. Tapi itu luar biasa. Santri yang sudah memiliki ilmu sebegitu tingginya, sudah memahami apa yang dipelajari, apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali itu sampai faham, bahkan sampai bisa mengikuti jejak Imam Al-Ghazali untuk mengolah hati, membersihkan hati.
itu pun masih sempat untuk berpikir. Akhirnya terpikirkan sesuatu beliau. Terpikirkan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Kemudian apa ya? Di dalam hatinya itu ingin kembali bertanya kepada Imam Al-Ghazali. Maka waqala kita teruskan insyaallah pada konten berikutnya atau video berikutnya. Di sini yang ingin saya tekankan adalah diri ini bukanlah orang yang sempurna. Sebegitu banyaknya ilmu yang kita dapatkan, diri ini masih butuh bimbingan, perhatian oleh guru-guru kita. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan diri kita untuk melihat guru-guru kita, untuk bisa bertemu dengan guru kita, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan takut untuk bertanya kepada seorang guru. Guru, walaupun kita sudah alumni atau kita sudah dianggap mumpuni ilmunya, itu masya Allah, kita masih harus terus menjaga komunikasi dengan guru. Karena itulah yang salah satu hal yang akan melembutkan hati kita, melembutkan hati ini dan memperbagus akhlak kita. Ya Allah, inilah gambaran. Artinya gini, walaupun kita sudah memiliki ilmu yang tinggi, walaupun kita sudah menjadi katakan orang, kita sudah jadi orang jadi dulu, tapi nanti orang itu mengatakan masih jadi wong itu jangan sampai kita itu lupa daratan. Dari mana kita berasal, siapa kita dulunya dan siapa kita sekarang, dan dari siapa kita itu dulu. Masya Allah. Ini muridnya Imam Al-Ghazali menunjukkan ketawaduan yang luar biasa terhadap sang guru, yaitu Imam Al-Ghazali. Walaupun beliau sudah menguasai berbagai cabang ilmu yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, beliau tetap ingin menyambung hati dengan sang guru. Akhirnya beliau mengajukan mungkin tidak sebuah, tapi mengajukan pertanyaan yang menghasilkan satu kitab. Inilah kitab Ayyuhal Malak. Baik, demikian untuk konten hari ini, untuk video hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf bila mungkin penjelasan terlalu berbelit-belit, karena saya berusaha untuk menyambungkan dari masih belajar terus untuk menyambungkan dari yang Jawa ke Indonesia ataupun dari arti kitab kuning ke bahasa Indonesia lebih bagus lagi. Saya itu masih terus dalam berusaha. Semoga nanti ada tambahannya dan semakin baik lagi di kemudian hari. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri, bismillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berpuasa dan selamat melakukan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di Ramadan tahun ini, dan di tahun depan kita bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.